Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang bisa hadir pada kesempatan kali ini untuk menghadiri acara hearing dengan Bupati untuk mediasi teman-teman yang 4 orang ini. Keterkaitan dengan tadi yang telah dilakukan di dalam, minta maaf Ibu Bupati nggak bisa hadir karena ada keterkaitan dengan tes kesehatan, karena kan di Desember akan ada pencalonan pemilihan Bupati ya, jadi tidak bisa hadir meskipun kemarin sebenarnya waktu dan jadwalnya itu sudah disampaikan sama Bupati. Senin saya nggak bisa, misalnya Selasa. Akan tetapi dengan perubahan hal seperti itu ya kita mau nggak mau harus mengikutinya, karena dengan kondisi seperti ini pun Ibu Bupati sudah menjelaskan dan menyerahkan kepada Pak Kadis, Pak Sekda dan jajarannya agar supaya apa yang disampaikan, apa yang diinginkan sama kita ini tetap difasilitasi. Tadi sudah difasilitasi dan alhamdulillah ada pertemuan dengan pihak manajemen, Bupati dan dengan Pak Kadis, Pak Oki. Sempat terjadi sama-sama penyampaian terkait masalah keinginan-keinginan daripada yang terjadi di kita, sama-sama sebenarnya ingin tidak ada yang namanya PHK. Dari kemarin juga kita sudah ada bipartit untuk yang gelombang ketiga yang khususnya September. Itu dengan adanya lowong OP itu alhamdulillah tidak akan ada yang namanya pengurangan lagi. Nah, keterkaitan dengan permasalahan yang mediasi dan gelombang kedua yang 52 yang sekarang tersisa 17, ini kita akan sama-sama berjuang ya, yang 4 orang 17 saja. Akan tetapi potensi ketika nanti itu tidak dilakukan akan banyak lagi korban atau PHK yang akan dijalankan sama pihak manajemen, karena udah kita ketahui bersama mereka mempunyai planning atau target kemarin itu 138. Nah, bahwa pada posisi saat ini mungkin yang sudah teman-teman pensiun dini yang notabene pengajuan dengan keinginan sendiri itu kurang lebih ada 52. Nah, harapannya nanti kita juga tetap bisa sama-sama dan berdoa agar supaya kembali normal terkait dengan order yang ada di perusahaan kita. Jadi minta tolong untuk teman-teman yang 4 orang dan 17 orang ini sudah, yang 17 orang khususnya ini sudah tidak ada kendala lagi. Artinya nama-nama yang tersampaikan kemarin itu udah tidak termasuk di dalam daftar. Itu nanti akan kita cari sama-sama Pak ya. Jadi minta tolong buat teman-teman yang 17 jangan berpikir bahwasanya saya masuk daftar, kenapa harus masuk lagi? Ketika nanti masuk lagi seperti apa? Nah, itu jangan punya pikiran seperti itu, karena itu sudah konsekuensi daripada kesepakatan ketika perusahaan itu nanti sudah tidak menganggap itu tidak masalah, artinya ya mau nggak mau mereka harus menjelaskan terhadap departemen headnya itu untuk menerima kembali. Jadi bagi teman-teman yang 17 jangan berpikir bahwasanya kok ada yang sudah masuk, ada yang belum. Ini proses, karena keterkaitan dengan penyampaian mungkin tidak bareng. Mungkin ada bagian spoiler, bagian net planning yang beda-beda, mohon mengerti dan dimaklumi, tapi pada endingnya nanti yang 17 itu akan masuk ke masing-masing seperti semula. Jadi jangan berpikir atau beranggapan bahwasanya kok saya belum, tunggu aja, karena itu proses. Nah, mungkin kedepannya kita ya tetap sama-sama berikan support terhadap teman-teman yang 4 orang yang akhirnya masih mediasi. Kita selalu berupaya akan melakukan bipartit selanjutnya keterkaitan dengan teman-teman yang 4 orang mediasi ini. Mungkin sementara informasi dari saya itu saja, kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hearing terkait dengan permasalahan ini, Pak? Seperti apa tadi hasilnya, Pak? Tadi hearing tadi? Adakah titik pertemuan titik kesimpulan atau memang masih seperti itu aja? Mulai agak mengerucut ya. Cuman memang masalahnya 4 orang itu kan sudah ada di proses mediasi ya. Jadi sudah pertemuan ketiga lagi tuh presiden mediasi ketiga. Ya, harapannya juga positif buat kita lah. Kemudian juga di voting 17 ini ya, yang kita dengar tadi sudah muncul juga tuh PHK-nya ya. Tapi mudah-mudahan tadi kita sampaikan untuk ditarik kembali kan ya. Kemudian dari Pak Kadis bisa memahami masalah itu ya, tentang 17 orang bisa dikembalikan lagi. Itu yang menjadi harapan kita yang harus kita jaga. Dan kalau kita tangkap kalau maunya perusahaan ya, dengan 417 itu dianggap selesai,
selesai masalahnya ya. Kalau mau nyebut bicara perusahaan begitu tuh. Ya. Jadi terkait dengan itu tuh masalah yang terjadi di Inoa dan ini juga terjadi di tempat lain bicara kebutuhan efisiensi yang karena dampak ini 17 ditambah 4 21 orang. Kalau kita bisa mendapat 21 orang itu yang mau selesai masalahnya di situ. Artinya polemiknya sudah tidak ada tuh kalau seperti itu terjadi. Nah, permasalahannya kalau 17 ini kita berdua ketua mau dan ini bisa berkembang. Ini mudah-mudahan nanti disikapi oleh Pak Kadis, Ibu arahan dari Ibu Bupati, ya 17 plus 4 ini bisa kembali, itu yang diharapkan ya. Cuman kembali itu masih menjadi bargainingnya tuh di situ ya. Jadi kalau selesai 17 dan 4 itu udah nggak ada lagi yang berikutnya. Tahu nggak? Jadi yang menjadi catatan hari ini ya tetap posisi terakhir 4 plus 17 harapannya bisa tetap kembali untuk bekerja ya. Nah, itu yang menjadi harapan kita ya, ini yang menjadi catatan kita. Yang pasti perjuangan kita tentu akan terus lakukan ya sampai manapun juga. Jangan apa namanya berkecil hati lah kawan-kawan ya dengan ini. Apa ada langkah-langkah hukum yang lebih efektif dari selain ini gitu? Karena kan kami lihat pada saat ini tidak ada yang namanya hasil signifikan terkait dengan permasalahan-permasalahan. Seolah permasalahan ini kan terulang kembali terus-terusan kayak gini. Ini gimana nih? Ada langkah-langkah strategis pun bagaimana langkah-langkah? Ya ini yang kita minta memang Bupati bisa mensikapi. Kalau bicara langkah-langkah hukum itu garisnya udah nggak ada lagi tuh mediasi, proses mediasi bisa PHI. Tidak berhenti di situ, bisa sampai kasasi. Ya, itu kalau memang bicara proses hukum itu nggak bisa dicegah oleh siapapun. Ya, artinya bicara proses penyelesaian masalah secara hukum itulah jalurnya. Ya, dan kita coba menghindari itu. Kenapa kita coba menghindari? Ya, karena berdasarkan pengalaman kita proses hukum yang terjadi kaitannya dengan PHK ini memang berlanjut sampai kasasi. Banyak rekan yang memang tidak siap menunggu, banyak yang nggak sabar gitu loh di proses itu. Jadi proses itu tuh panjang sekali kalau sampai kasasi. Nah itulah yang terjadi, banyak yang menurut tengah jalan. Kita kan kasihan menurut tengah nanggung gitu loh. Kita lagi udah semangat berpacunya tiba-tiba ke tengah jalan. Itu kalau bicara proses hukum. Makanya kita coba maksimalkan sebelum proses hukum itu masuk banget ya, karena bicara mediasi udah pasti nih. Mediasi ini kalau pihak mediator belum memanggil ahli ya untuk mensikapi ini, dia akan lanjutkan dengan anjuran. Nah anjuran ini mau tidak mau harus disikapi, harus ditanggapi oleh perusahaan atau oleh kita. Nanti siapa pihak yang merasa tidak sepakat dengan itu dan akan permasalahan lebih lanjut, ya dia akan ajukan gugatan ke PHI. Itu kalau bicara proses hukum. Ya, baik, terima kasih Bang atas wawancaranya. Dengan siapa Bang? Heri Kosasi. Baik ya, itu tadi wawancara dengan teman-teman kita tentunya terkait dengan masalah mediasi ini. Ini adalah carut marut tenaga kerja di Indonesia, tentunya buruh Indonesia, terutama di Karawang ini di dalam pasca pandemi sungguh luar biasa. Ini semua perusahaan hampir semua melakukan hal yang sama dengan alasan-alasan yang sama, yaitu pandemi lah, merger lah, perusahaan sulit lah, rugi lah, hingga akhirnya semua menjadikan carut marut. Maka hari ini teman-teman PUK mengambil langkah bagaimana bisa penyelesaian terkait dengan masalah ini. Kita meminta hearing kepada Bupati Kabupaten Karawang tentunya untuk menggunakan politik will-nya, yaitu kekuasaan kewenangannya terkait dengan pemerintah daerah tentunya, dan mudah-mudahan ada suatu rekomendasi untuk dipegang sama
teman-teman INOK tentunya untuk menuju kepada suatu penyelesaian, dan kita berharap mudah-mudahan masalah ini cepat selesai. Baik, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup.